Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita beribadah dengan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita sadar bahwa kita perlu Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu mari kita terus untuk datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu akan jamahan-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah kami mempunyai kerinduan yang sama akan Engkau ya Tuhan. Mari Engkau berbicara ya Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kata-kata daripada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah menjadi rema, menjadikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita dan bersorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Kita puji Dia. Haleluya. Bagi Allah kita, haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Mari katakan bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyata
Hanya namanya yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Haleluya, haleluya. Kami terus mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku, haleluya, dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan.
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, dan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, kami persilakan. Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari katakan mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Taruh dalam hati kami kerinduan yang dalam untuk kami terus Tuhan mengejar hadir Tuhan. Karena kami rindu untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak-Mu, semakin menyenangkan hati Tuhan. Tiada hal yang lain yang menjadi target di dalam setiap kehidupan kami selain kami hidup Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak-Mu dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami sadar betul Tuhan, pada waktu kami dekat dengan Tuhan maka kami akan mendapatkan banyak hal. Ada banyak Tuhan perkara-perkara luar biasa yang Tuhan bukakan dan singkapkan dalam setiap kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu Tuhan akan disingkapkan bagi kami supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Kami mau kembali Tuhan mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah sore hari ini berikan Tuhan hati seorang murid untuk kami boleh sungguh-sungguh menangkap isi hati-Mu dan mau belajar untuk melakukan, mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami, supaya kami didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara, dan selamat sore dimanapun saudara berada. Biarlah kasih Tuhan itu akan melawat setiap kita, dan Tuhan akan betul-betul menghampiri setiap kita untuk kita boleh mengalami yang namanya kasih dan sayang Tuhan dalam hidup ini. Bersyukur sore hari ini kembali kita boleh menikmati
lawatan Tuhan, menikmati worship at home. Saya yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh rindu, haus, lapar untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan, ada perkara-perkara besar yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang pernah Tuhan taruh dalam hidup saya berkaitan dengan rencana besar Tuhan pada waktu sebelum dia naik ke surga, bahwa Tuhan menetapkan ada jemaatnya, eklesianya atau gerejanya yang betul-betul Tuhan rindu bahwa gereja ini menjadi gereja yang berdampak, gereja yang sungguh-sungguh ada kuasa di dalamnya. Bahkan firman Tuhan katakan janji Tuhan atas jemaatnya, atas gerejanya bahwa Allah maut tidak berkuasa. Kunci kerajaan surga diberikan kepada jemaatnya dan firman Tuhan katakan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Dan kita mau cek hari-hari ini Bapak Ibu, benarkah gereja yang dimana kita berjemaat, kita bergereja, jemaat yang adalah kumpulan dari orang-orang percaya sudah berdampak secara maksimal. Apakah benar apa yang Tuhan rencanakan itu terwujud dalam gereja yang ada ini? Kita mau lihat terlebih dahulu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat berkata demikian. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya ulangi sekali lagi. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberikan janji kepada setiap kita umatnya bahwa Allah senantiasa bersemayam, bertata di atas puji-pujian orang Israel. Dan hari ini kita adalah Israel rohani. Kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, diselamatkan, dan kita adalah Israel rohani. Dan firman Tuhan katakan bahwa pada waktu kita memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan, maka Allah itu bertahta atau bersemayam di atas puji-pujian dalam setiap kehidupan kita. Tetapi faktanya kalau betul seperti yang dikatakan firman ini, seharusnya Bapak Ibu, pada waktu kita berkumpul, pada waktu kita sedang berjemaat, maka pada waktu kita memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan, seharusnya Tuhan bertahta. Dan pada waktu Tuhan bertahta, saya yakin dan percaya ada perkara-perkara besar, ada perkara-perkara yang ajaib yang seharusnya terjadi Bapak Ibu. Nah, pada waktu saya belajar akan firman Tuhan ini, ya kita melihat bahwa apa sih yang dikatakan bahwa Allah yang kita sembah itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan kalau hari ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan, dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan yang kita adalah berkumpul dalam sebuah wadah, yaitu gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Seharusnya gereja benar-benar harus berkuasa. Ya, sebab apa? Tuhan sudah berjanji bahwa pada waktu pujian penyembahan dinaikkan, maka Allah itu bertahta. Saya yakin bahwa pada waktu Tuhan hadir, ya, pada waktu Allah hadir, Dia pasti datang dengan segala atribut ketuhanannya. Kita melihat dan kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Keperkasaannya itu luar biasa. Saya yakin kalau Dia hadir dan bertahta atau bersemayam di atas pujian orang percaya, maka ada perkara-perkara besar yang seharusnya terjadi. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Kalau Dia hadir, bertahta, bersemayam, seharusnya Dia datang juga dengan atribut kerajaannya, ya, kekuasaannya. Ada perkara-perkara besar yang seharusnya terjadi Bapak Ibu. Ya, kita mau lihat dan kita mau belajar. Ya, bukan hanya sekedar kita harus berkecil hati melihat keadaan hari-hari ini gereja yang kelihatannya Bapak Ibu, kuasanya belum maksimal. Kita mau belajar bersama apa sih yang menjadi rahasia supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, eklesianya Tuhan ini betul-betul berkuasa. Ada perkara-perkara besar yang setiap kali kita berkumpul itu terjadi. Yang membuat ada banyak orang-orang di luar sana mendengar. Ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ada mujizat terjadi, ada perkara-perkara besar yang terjadi. Supaya mereka berduyun-duyun datang kepada rumah Tuhan. Untuk mereka bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan melihat Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Ya, kita akan melihat siapa yang harusnya membangun tahta supaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Siapa yang seharusnya membangun tahta ini? Kita akan melihat 43 ayat yang ke-7 berkata demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bahasa sehari-hari, Alkitab versi bahasa sehari-hari dikatakan di sana bahwa sebab mereka semua telah dipanggil. Ya.
Jadi kita semua yang berkumpul di dalam sebuah wadah yang namanya gereja ataupun jemaat itu tidak sembarangan, tetapi kita semua dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Bapak Ibu, jadi kita harus tahu hari ini bahwa saudara dan saya kalau hari ini sedang berada di dalam hadirat Tuhan, sedang berjemaat ataupun bergereja, ini bukan orang sembarangan, tapi kita adalah orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan namanya, dan mereka itu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Ya, mengagungkan, mempermuliakan, ya, meninggikan Tuhan. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani dikatakan itu kabot, ya, ataupun kados. Artinya yaitu worship ataupun penyembahan. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat, seringkali kita mendengar bahwa kata-kata worship itu, seringkali kita mendengar, oh kalau worship itu pujian ataupun nyanyian yang dinyanyikan dengan lagu-lagu yang slow. Ya kalau praise itu lagu-lagu yang cepat gitu kan, selamanya kita kenal. Pada waktu saya belajar ini, firman Tuhan katakan arti kata kabot ataupun artinya bahasa Ibrani itu bukan pujian yang kita naikkan, tetapi orangnya. Tuhan berbicara bahwa kalau kita orang-orang yang telah dipanggil, ya, dipilih dan diciptakan Tuhan itu dengan sebuah tujuan. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebuah tujuan supaya kita menyembah Dia. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu dengan sebuah tujuan. Kursi diciptakan untuk kita bisa duduk, ya kan? Ada AC diciptakan supaya bisa menghadirkan hawa dingin. Ya, mic ini juga diciptakan untuk mengeraskan suara yang ada. Saya yakin mic ini akan sangat bersukacita pada waktu dia berfungsi dengan maksimal. Demikian juga kursi, kalau dia bisa ngomong, dia akan bersukacita kalau dia berfungsi dengan benar pada waktu ada orang duduk di atasnya dan tidak jatuh. Demikian juga dengan setiap kita. Seharusnya kita harus bersukacita pada waktu kita berfungsi dengan benar sebagai penyembah Tuhan. Sebab kita diciptakan secara spesial untuk kita boleh menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dan arti kata yang lain Bapak Ibu, sebagai penyembah tidak sekedar cuma kita mengeluarkan suara, ya, menyanyi, enggak. Tapi arti yang lebih dalam lagi bahwa penyembahan yang Tuhan mau yaitu kerinduan hati kita untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Jadi dasarnya itu, ya, pujian penyembahan yang kita naikkan itu adalah secara apa ya, pengertian secara dangkalnya. Tetapi pengertian lebih dalam lagi bahwa yang Tuhan mau sebetulnya kita tidak hanya sekedar memuji ataupun menyembah dengan suara yang merdu, tidak fals, tapi yang lebih penting dari semua itu bahwa pada waktu kita datang menyembah Tuhan, yaitu datang dengan sebuah kerinduan. Sikap hati kita, yaitu kita rindu untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, dan ini merupakan sebuah gaya hidup, tidak hanya sekedar pada waktu kita sedang ada di gereja, pada waktu kita sedang melayani Tuhan, tetapi kita merupakan memiliki gaya hidup untuk setiap waktu kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan pada waktu kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, tiap kali kita datang itu merupakan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada waktu kita bersama-sama hadir di sebuah perhimpunan, bersama-sama kita menaikkan penyembahan yang sesungguhnya, maka saya yakin dan percaya kalau didasari dengan orang-orang yang punya hati, kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, maka apa yang kita naikkan itu membuat Tuhan bersemayam di atasnya. Ya kan? Yang kedua, pengertiannya bahwa orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan dalam pujian dan penyembahan itu karena ada dasar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau ini betul-betul menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, tak terkecuali. Ya. Jangan cuma berpikir, Pak, Bu, cuman orang-orang yang punya pelayanan ya di mimbar, ya, sebagai worship leader, singer, pemusik, tamburin saja yang mereka harus mendekat ataupun punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami para jemaat enggak. Saya berbicara Bapak Ibu bahwa ini semua kita, karena semua kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan panggilan, yaitu supaya kita hidup semakin mendekat kepada Tuhan, hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktu kita berposisi benar, pada waktu kita datang bersama-sama, rame-rame, memuji menyembah Tuhan, saya yakin bahwa tahtanya sedang dibangun. Dan pada waktu tahtanya itu sudah terbangun, maka Allah berkenan untuk bersemayam di atasnya. Dan pada waktu Allah bersemayam di atasnya, saya yakin dan percaya ada perkara-perkara besar yang terjadi, perkara-perkara yang ajaib terjadi, ada perkara-perkara yang mungkin selama ini seringkali kita rindukan, tapi belum terjadi secara maksimal. Itu akan terwujud di dalam setiap perhimpunan ibadah kita. Ya. Supaya apa? Supaya gereja semakin didengar ya, di penjuru
kota yang ada, ya, khususnya di gereja lokal di mana kita berada. Supaya orang-orang mendengar kalau mereka selama ini bergumul dengan pergumulan yang sedang mereka alami. Mungkin pergumulan mereka sudah sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Mereka melihat dan mereka mendengar ada kesaksian, ada banyak orang yang datang ke gereja, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa. Maka saya yakin dan percaya lambat laun ada banyak orang yang akan datang, ada banyak orang yang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau mereka hari-hari ini sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, mereka datang gereja dan Tuhan betul-betul nyata di tengah-tengah perhimpunan yang ada. Dan mereka dilawat oleh Tuhan. Ya. Mereka yang terikat dengan roh-roh jahat, dilepaskan, dibebaskan, mereka juga akan membawa kabar sukacita kepada banyak orang yang lainnya. Ini waktunya Bapak Ibu, kita harus mulai belajar ya, untuk kita menerapkan gaya hidup untuk semakin dekat dengan Tuhan. Setiap hari, atur waktu untuk kita mencari Tuhan dan kesenangan hidup kita. Kita mulai melatih diri kita, hari lepas hari, untuk sungguh-sungguh menyembah dengan hidup kita, dengan hati kita, kerinduan kita untuk mendekat. Dan pada waktu engkau sudah belajar untuk mendekat, dan engkau menaikkan pujian, mungkin suara kita enggak bagus, mungkin suara kita fales, ya, tetapi pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan itu, saya yakin bahwa tahta itu sedang dibangun. Dan pada waktu tahta itu sudah terbangun, maka dia berkenan untuk bersemayam. Dan dia pasti lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Mujizat demi mujizat pasti Tuhan kerjakan. Amin. Ya Bapak, ini kerinduan Bapak Ibu. Saya yakin, percaya Bapak Ibu, bahwa ini betul-betul tidak sekedar sesuatu yang kita dengarkan dan kita sukacita mendengarnya. Tapi saya yakin bahwa ini pasti terwujud kalau kita semua berespon dengan benar hari-hari ini. Ya, jadi mari Bapak Ibu, jadi saya menyampaikan firman ini mungkin tidak terlalu panjang, tapi saya kepingin kembali mengingatkan kita. Ya. Gereja yang ada itu merupakan tanggung jawab kita, karena kita semua adalah anggota dari jemaat yang Tuhan bentuk di Paciran ini, supaya kita mulai meresponi apa yang Tuhan mau. Ya, tempat yang sederhana, di kota yang sederhana, tapi kalau kita punya kerinduan yang dalam, saya yakin di tempat yang sederhana pun Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Shikarapa shandu kunduru pushini. Mari jemaat Tuhan mulai datang menghampiri Tuhan. Kikarapa shinde kindara para nambu kunduru pushinde, kikarapa shinde kikana nambu kunduru pushinde. Mari mulai dari setiap hati kita pada saat sore hari ini. Kalau engkau mendengarkan tentang kerinduan hati Tuhan, supaya gerejanya menjadi gereja yang betul-betul seperti yang didesain Tuhan sebelum dia naik ke surga, supaya betul-betul gereja ini menjadi gereja yang betul-betul tangguh, gereja yang luar biasa, supaya betul-betul terjadi perkara-perkara yang besar dan ajaib. Sore hari ini kita sudah mendengar rahasianya. Mari mulai hari ini kita mau belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan, semakin rindu menyenangkan hatinya. Dan pada waktu kita betul-betul memiliki gaya hidup untuk mendekat kepada Tuhan, dan pada waktu kita berkumpul dalam perhimpunan ibadah yang ada, menyembah, memuji Dia, maka tahta itu akan ada dan Tuhan berkenan untuk bersemayam di atasnya. Dan pada waktu Dia hadir, maka ada perkara-perkara besar yang terjadi, mujizat terjadi, keajaiban terjadi, orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, dibebaskan, dan mereka boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Shindara mara 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 nambu, hiara para mara mara masyande, indara mara nambu, hindara mara 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 masyande, hikara mara mara masyande. Rama 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 shandu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shinda rama 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 shandu. Yesus Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Ambil bagian sore hari ini dimanapun kau berada. Hampiri Dia,
senangkan dengan penyembahan-Mu, sukakan dia. Mari bangun tahta supaya Tuhan bersemayam di atasnya. Ada perkara-perkara besar yang terjadi di seputar rumah-Mu, dimanapun kau berada, lawatan Tuhan boleh terjadi. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 Yesus Tuhan. Bapa, biarlah mulai sore hari ini Tuhan, cengkeram hati setiap kami umat-Mu untuk betul-betul punya kerinduan yang sama, untuk semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kami mau belajar Tuhan, untuk kami semakin mendekat, untuk kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan yang kedua Tuhan, kami rindu Bapa, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap waktu dengan apapun yang kami kerjakan. Sebab kami tahu Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan tidak hanya sekedar pada waktu kami sedang ada di gereja, pada waktu kami sedang memuji menyembah Tuhan, pada waktu kami sedang berdoa, tapi seluruh aktivitas kami apapun yang kami kerjakan, tidak ada orang lain yang tahu sekalipun kami mau melakukan sesuatu yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu, kami mau melakukan Tuhan setiap firman yang kami dengar, kami lakukan dalam hidup kami sebagai bentuk Tuhan kasih kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu persis Tuhan, pada waktu kami menjadi orang-orang yang haus, rindu mendekat dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktu kami datang menyembah dengan pujian penyembahan kami, maka Engkau berkenan untuk hadir bertahta atas pujian kami. Dan Engkau pasti melakukan perkara-perkara besar dan ajaib Tuhan, baik itu dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam rumah tangga dan keluarga kami Tuhan, di lingkungan dimanapun kami Tuhan tempatkan Tuhan. Kami yakin dan percaya nama-Mu akan dipermuliakan. Ada perbedaan yang nyata Tuhan, dan mereka akan melihat. Dan pada waktu mereka melihat perbedaan itu, mereka akan bertanya kepada kami. Dan pada waktu mereka bertanya, kami akan menjelaskan tentang kasih-Mu. Dan mereka rindu Tuhan untuk bersama-sama kami Tuhan pergi untuk bersama-sama beribadah di gereja Tuhan yang ada. Dan mereka boleh membuka hati mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari yang sudah kami jalani mulai dari pagi sampai sore hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan alami itu bagian dari pemrosesan untuk kami dibentuk semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa sore hari ini Tuhan, kalau ada sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit terbaring di rumah mereka ataupun di rumah sakit Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dokter berkata tidak ada kesempatan, tidak ada kesembuhan, tapi kami tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah meleset, bahwa bilur-bilur-Mu tetap sama Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitnya Tuhan, sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Mereka yang di rumah sakit Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan yang sempurna. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam setiap kehidupan mereka, untuk mereka terus mengucap syukur dalam setiap keadaan yang mereka sedang alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, Tuhan tolong, Tuhan berikan kepada setiap mereka cara untuk mereka menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib, untuk mereka boleh kembali Tuhan mengalami damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi Tuhan setiap jemaat-Mu yang sedang berproses dalam usaha pekerjaan mereka, usaha mereka apapun bentuknya Tuhan, kalau mengalami kemerosotan Bapa, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan ikut terlibat dalam setiap apapun yang mereka usahakan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan
Tuhan, usaha mereka dibangkitkan Tuhan kembali, supaya usaha ini boleh berkembang secara luar biasa Tuhan. Keadaan-keadaan dunia semakin menjepit membuat mereka terus Tuhan eksis Bapa, sebab kami tahu di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan akan memberikan jalan-jalannya buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur sore hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap hari perintahnya, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota diberkati, sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi dengan hasil panen yang terbaik. Engkau dibawa Tuhan naik dan tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.